pertempuran selesai, segera dilakukan pembersihan mayat-mayat prajurit yang sudah gugur. Lalu, Jan tanpa sengaja bertemu dengan Marco yang sudah menjadi mayat. Sayang sekali, tidak ada yang tahu bagaimana Marco bisa mati. Sementara itu, Eren saat ini sedang berada di penjara. Dia juga diawasi oleh dua orang hebat dari pasukan penyelidik. Mereka adalah Erwin Smith dan Levi. Detik itu juga, Eren langsung diterima bergabung dengan pasukan penyelidik. Namun, sebelum resmi dilantik, Eren harus menjalani sidang terlebih dahulu. Sidang ini akan dipimpin oleh panglima tertinggi dari semua pasukan militer yang bernama Zaklai. Persidangan ini akan membahas apakah Eren layak untuk dibiarkan hidup. Meskipun Eren sudah berjasa menutup dinding, namun masyarakat masih belum bisa mempercayai Titan. Dikhawatirkan, jika suatu saat Eren mengamuk, dia bisa dengan mudah menghancurkan kota. Ada banyak sekali orang-orang yang menginginkan Eren mati, termasuk pasukan polisi militer. Kemudian, Erwin Smith dengan gagah berani mengatakan bahwa dia akan menerima Eren ke dalam pasukan penyelidik, lalu merebut kembali dinding Maria dengan memanfaatkan kekuatan Titannya. Lalu untuk meminimalisir kerusakan, pasukan penyelidik bersama Eren akan berpindah markas di luar dinding. Dengan begitu, masyarakat yang berada di dalam tidak perlu khawatir lagi. Dan jika suatu saat Eren mengamuk, pasukan penyelidik mempunyai Levi yang bisa dengan mudah membunuhnya. Penawaran Erwin akhirnya diterima oleh Zaklai. Eren sekarang sudah resmi bergabung dengan pasukan penyelidik. Tentu saja, Eren diawasi oleh skuad khusus yang dipimpin oleh Levi. Ada Petra, ada Auruo Bossart, ada Eltjin, dan ada Gunther. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan bertarung yang hebat di antara anggota yang lain. Kemudian, Eren juga bertemu dengan anggota lain yang bernama Hanji. Dia adalah anggota yang bertugas untuk meneliti Titan. Apa saja yang diteliti? Ada banyak, seperti contohnya, apa itu Titan? Dari mana asalnya? Kenapa Titan memiliki tubuh seperti manusia? Apakah Titan merasakan rasa sakit? Kenapa Titan cenderung aktif di siang hari? Dan lain sebagainya. Keesokan harinya, terjadi masalah yang tidak terduga. Dua Titan subjek penelitian tiba-tiba tewas dibunuh oleh seseorang. Hal ini membuat Erwin menyadari bahwa kemungkinan ada imposter di sekitar mereka. Beberapa hari kemudian, tibalah saatnya pelantikan para kadet. Erwin memberikan pidato sekaligus merekrut calon anggota yang baru. Selain itu, dia juga membocorkan satu rahasia besar yang hanya diketahui oleh pasukan penyelidik. Dia mengungkap rencana untuk pergi ke distrik Shingansina, tepatnya di rumah Eren yang sudah hancur. Kenapa tempat itu menjadi tujuan? Karena di ruang bawah tanah rumah Eren tersimpan satu rahasia besar yang hanya diketahui oleh ayahnya yang bernama Grisa Jaeger. Tentu saja akan sulit untuk pergi ke sana karena rumah Eren berada di daerah dinding Maria yang sudah hancur. Erwin mengatakan jika pasukan penyelidik berhasil mengungkap rahasia itu, maka umat manusia akan selangkah lebih maju dari yang sekarang. Setelah memberitahukan rencana tersebut, Erwin mempersilahkan bagi yang tidak ingin bergabung diminta untuk meninggalkan tempat tersebut. Secara mengejutkan, teman-teman seangkatan Eren semuanya bergabung dengan pasukan penyelidik. Mereka adalah Mikasa, Armin, Jan, Sasha, Connie, Rainer, Bertolt, Krista, dan Ymir. Hanya satu orang saja yang bergabung dengan polisi militer. Orang itu adalah Annie. Beberapa hari kemudian, pasukan penyelidik menjalankan misi ke Shingansina. Itulah yang dikatakan Erwin kepada anak buahnya. Namun sebenarnya, misi ini mempunyai tujuan lain. Dan tidak ada satupun yang tahu. Hanya Erwin saja yang mengetahui tujuan sebenarnya dari misi ini. Setelah berjalan cukup jauh, tiba-tiba saja Armin bertemu dengan Titan wanita. Secara mengejutkan, Titan itu melihat wajah Armin, lalu dia pergi begitu saja. Artinya, kemungkinan besar dia adalah manusia yang bisa berubah menjadi Titan. Kemudian, Rainer datang dan membawakan kuda untuk Armin. Lalu, Jan juga bergabung bersama mereka. Armin menceritakan tentang apa yang baru saja dialaminya. Dia pun bisa menyimpulkan bahwa kemungkinan Titan itu sedang mencari Eren. Mereka bertiga pun menyusun rencana untuk menyerang Titan itu. Lalu, ketika Rainer menyerang, Titan itu bisa dengan mudah menangkapnya. Namun, Rainer beruntung karena dia masih bisa meloloskan diri. Rainer segera berlari bersama Armin. Sedangkan Titan itu tidak berniat untuk mengejar mereka. Tapi,
dia justru berlari ke arah yang berbeda dari sebelumnya. Sementara itu, Erwin bersama beberapa orang lainnya akhirnya sampai di sebuah hutan. Hanya beberapa orang saja yang diizinkan untuk memasuki hutan, sedangkan anggota yang lain diperintahkan untuk berjaga di daerah luar hutan. Kelompok Levi bersama Aaron termasuk orang-orang yang diizinkan untuk memasuki hutan. Tak lama kemudian, Titan wanita akhirnya muncul di belakang Aaron. Ternyata, dugaan Armin memang benar, bahwa tujuan Titan itu adalah Aaron. Aaron berniat untuk berubah menjadi Titan, lalu bertarung melawan Titan wanita. Namun, Levi melarangnya. Dia diminta untuk tetap menjalankan perintah Erwin, yaitu terus melaju ke depan. Mereka terus bergerak hingga sampai pada satu titik di mana Erwin bersama pasukan lain sudah menunggu. Kemudian, Titan itu dihujani dengan tembakan pengait. Ternyata, inilah tujuan Erwin yang sebenarnya. Dia memang sengaja membuat Aaron menjadi umpan untuk memancing Titan wanita. Setelah Titan itu tidak bisa bergerak, Levi ditugaskan untuk menebas lehernya. Namun sayang sekali, Titan wanita mempunyai kemampuan untuk mengeraskan kulitnya pada bagian tubuh tertentu. Kemudian, Titan itu berteriak. Lalu, tiba-tiba saja datang segerombolan Titan lain yang memakannya. Hal ini membuat Titan wanita berhasil melarikan diri. Lalu dia pun menyamar sebagai salah satu anggota pasukan penyelidik. Kemudian, orang itu mendatangi tempat Aaron dan dia pun berhasil membunuh Gunther. Setelah membunuh Gunther, orang itu berubah lagi menjadi Titan. Lalu, dia membunuh Elk, Petra, dan juga Auruo. Semua anak buah Levi sudah tewas dalam pertempuran ini. Tentu saja, hal ini membuat Aaron sangat marah. Dia pun berubah menjadi Titan, lalu bertarung melawan Titan wanita. Aaron sudah berusaha semaksimal mungkin, namun sayang sekali dia kalah dalam pertarungan ini. Kemudian, Titan wanita menangkap Aaron dan membawanya lari. Kejadian ini diketahui oleh Mikasa dan Levi. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkan Titan itu lari begitu saja. Kemudian, Levi menunjukkan kenapa dia dijuluki manusia terkuat. Pertama, dia menyerang mata dari Titan itu hingga membuatnya tidak bisa melihat. Lalu, dia menyerang syaraf di sekujur tubuh Titan itu hingga membuatnya lumpuh sementara. Lalu yang terakhir, dia menebas rahang dan berhasil mengambil Aaron dari mulut Titan wanita. Pada akhirnya, Aaron berhasil diselamatkan. Pertempuran ini bisa dibilang seimbang. Baik Titan wanita ataupun pasukan penyelidik, dua-duanya gagal menjalankan misi. Namun, bukan berarti pasukan penyelidik tidak mendapatkan apapun. Ketika malam tiba, mereka mendiskusikan tentang apa saja yang sudah terjadi. Lalu, mereka sampai pada kesimpulan bahwa identitas dari Titan wanita adalah Annie Leonhardt. Semua ini adalah berkat Armin. Dia menyadari bahwa ada beberapa kejanggalan ketika dia bertemu dengan Titan wanita. Pada saat itu, Annie harus melihat wajah Armin untuk memastikan supaya dia tidak salah membunuh. Tujuan Annie adalah menangkap Aaron, bukan membunuhnya, jadi dia tidak boleh salah. Teori Armin juga didukung oleh Mikasa yang menyadari kuda-kuda gaya bertarung Annie. Semua ini memang hanya dugaan, mereka tidak mempunyai bukti apapun, namun mereka harus tetap bertindak. Mereka pun segera menyusun rencana untuk memancing Annie. Rencananya cukup sederhana, yaitu Aaron, Armin, dan Mikasa akan mencoba memancing Annie memasuki terowongan sempit. Sesuai dugaan, Annie menolak untuk memasuki terowongan. Meskipun dia adalah Titan, tetap saja dia akan kesulitan bergerak di tempat yang sempit. Selain itu, Annie juga menyadari bahwa dia pasti akan kesulitan melawan Mikasa. Setelah identitasnya sudah terbongkar, Annie segera berubah menjadi Titan. Lalu dia menghancurkan terowongan itu hingga membuat Aaron tertimpa reruntuhan. Tentu saja, hal ini membuat semua orang menjadi panik, tak terkecuali pasukan polisi militer. Mereka yang selama ini menjadi pecundang tentu saja sangat ketakutan melihat Titan secara langsung. Hanya pasukan penyelidik saja yang bisa diandalkan. Mikasa, Jan, Armin, beserta anggota lainnya berusaha mati-matian melawan Annie. Kemudian, Aaron yang tertimpa reruntuhan akhirnya tersadar dan berubah menjadi Titan. Tibalah pertarungan kedua antara Aaron melawan Annie. Aaron tetap saja kesulitan melawannya.
Bukan hanya karena Annie sangat ahli dalam bela diri, tapi Titan Annie juga mempunyai kekuatan untuk mengeraskan kulit. Eren sampai kehilangan tangan dan kakinya, namun dia masih belum menyerah. Annie pun sudah mulai kehabisan tenaga. Biar bagaimanapun juga, dia hanya sendirian melawan Titan Eren ditambah dengan pasukan penyelidik. Dia pun berniat untuk memanjat dinding dan melarikan diri. Namun, Mikasa tidak akan membiarkannya. Mikasa memotong jari Annie hingga membuatnya terjatuh. Begitu dia terjatuh, Eren langsung menghajar kepalanya hingga terputus. Setelah itu, Eren merobek leher Annie. Lalu tiba-tiba saja muncul kristal yang menyelimuti tubuh Annie. Mungkin ini adalah sistem pertahanan otomatis yang akan aktif ketika Annie kalah. Pada akhirnya, Eren bersama pasukan penyelidik berhasil mengalahkan Annie. Namun, karena Annie sekarang sudah menjadi kristal, Erwin dan kawan-kawan tidak bisa mendapatkan informasi apapun darinya. Setelah kejadian itu, Annie dipenjara di bawah pengawasan pasukan penyelidik. Meskipun tidak bisa disebut menang 100%, setidaknya umat manusia sedikit lebih maju dari yang sebelumnya. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan di video selanjutnya.